Silakan diri dibuka, mikrofonnya dibuka aja, nggak usah dimati-matikan. Dah, Bu. Baik, ya. Bagaimana kabarnya Bu Hayati? Alhamdulillah dah lebih baik, Bu. Ya, jangan jangan terlalu tegang, Iya, santai Bu. aja ya. Iya, Bu. Ya aja pokoknya dapat jawabannya itu yang perlu. Iya. Baik, Bu Hayati udah siap. Bapak Ibu dosen, bagaimana? Oke, siap. Oke, disilahkan Pak. Baik, terima kasih pada Ibu Eva, Bu Erna, dan Bu Hayati siap diuji. Insya Allah siap, Pak. Udah direkam, Bu. Sudah, Pak. Nanti mengulang pula kita merekam kan. Iya, Pak. Mhm. Oke. Baik, kalau Ibu mau mengajar, Ibu Iya. pasti akan menarik perhatian siswa, Iya. memberikan motivasi. Coba dulu Ibu praktekkan dulu. Sedikit saja cuplikan dari menarik perhatian dan memberi motivasi. Iya, Pak. Di selang waktu pembelajaran, yang kira-kira anak sudah tidak fokus lagi belajar, saya selalu melakukan sejenis ice breaking, tapi tidak nyanyi atau apa. Saya hanya memberi semangat. Saya panggil anak-anak dengan suara yang kuat. Anak ibu, apakah masih semangat hari ini? Ayo kita tepuk semangat. Aja, Pak. Oke, baik. Eh, Media-media apa yang jenis-jenis online yang Ibu manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran? Media pembelajaran ya berbentuk PowerPoint, lah, video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Lantas saya sampaikan ke anak-anak dalam bentuk infokus, Pak. Kalau PowerPoint itu online, Bu ya? Eh, ti- Perangkat pembelajarannya itu, Pak. Cuman media apanya pembelajarannya saya ambil dari YouTube. Oke. Jadi kalau yang online, ah, ngambilnya harus pakai data ya, Bu. Ya. Pakai data baru bisa. Selain YouTube, apa lagi yang Ibu pakai? Yang Ibu manfaatkan? Melalui Canva, Pak. Canva. Oh, bisa, bisa Ibu. Ayat ya. Sedikit-sedikit lah, Pak. Namanya masih belajar juga. Oke, ya nggak apa-apa. Kan sedikit-sedikit nanti kan lama-lama Iya, jadi bisa Pak. itu, Bu. Oke. Baik. Eh, Gaya belajar anak-anak itu kan, Bu, berbeda-beda. Mm-mm. Hmm. Coba dulu Ibu jelaskan sama saya, sesuai dengan materi yang ada di modul kita. Ada tiga di situ gaya belajar anak-anak. Masih ingat Ibu? Bentar ya, Pak. Mesti berpikir dulu sebentar. Gaya Hmm, belajar, Kak. melakukan Hmm. pembelajaran yang diskusi, ber- Kalau berkelompok. kalau disebut, dengar dulu Bu. Kalau disebut gaya belajar, berarti anak itu lebih cenderung dengan cara seperti itu. Saya Iya, buat contohnya satu ya. ya. Ada gaya belajar visual. Tuh, visual. Masih ingat? Udah teringat? Iya, Pak. Visual itu dengan mendengarkan, Hah, menjelaskan, visual, mengingat, visual mendengarkan, Bu. Ya. melihat, mendengarkan, mengingat. Oke. Ada visual, ada auditori, Audi. ada kinestetik. Ingat kan? Ya, Oke. Itulah gaya belajar yang ada di modul kita, Bu. ya. Itu bisa di-searching. Kalau visual, apa tadi Ibu bilang visual? Melihat, Pak. Nah, melihat. Kalau anak-anak kecenderungannya em, dalam pembelajaran melihat, lalu apalah Ya. yang akan Ibu lakukan?
yang saya lakukan yaitu ya menunjukkan media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, Pak. Oke, nah itulah gunanya Bu, memahami gaya belajar anak-anak itu. Ya, Pak. Nah, makanya pengelompokannya kan bisa dibagi tiga. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Kinestetik. Nah, kalau auditori apa itu? Auditori itu mendengarkan, Pak. Nah, itu kalau kecenderungannya mendengar, apa yang Ibu buat? Ya, mendengarkan apa yang saya sampaikan, penjelasan dari saya yang melalui PowerPoint tadi, Pak. Hmm. Nah, misalnya Ibu buat yang ada suaranya. Ya, Nah, dia lebih suka itu. ya. Kan itu. Oke. Oh, tujuan pembelajaran itu apa itu, Bu? Tujuan pembelajaran. Pencapaian pembelajaran atas apa yang kita sampaikan, Pak, dari materi yang kita paparkan. ATP apa itu? TP, alur tujuan pembelajaran. Apa itu? Alur-alur dari pembelajaran sebelumnya, Pak, sampai ke materi yang kita pelajari. Ya, alur-alur sebelumnya. Ya, Maksudnya sebelum tujuan, gitu. iya, Oh, oke. Nah, nanti dicek aja dulu nanti di modulnya, Bu. iya, Kan Pak. masih ingat, Ibu, ada CP, ada TP, ada ATP, ada KKTP. Nah, jadi Kak, ATP itu kan setelah TP, Bu. Iya, Jadi dia kan pengembangan dari TP. pengembangan ya. Bisa nanti dari satu TP bisa beberapa ATP. Itu ya, Bu Hayati. Iya, Oke. Pak. Masih ingat Ibu apa PTK tahu Ibu? Penelitian tindakan kelas. Oke. Yang barusan selesai dikerjakan dalam proposal itu ada 3 bab. Nah, coba Iya, dulu sebutkan dulu poin-poinnya saja. Bab pertama tentang apa, bab kedua tentang apa, dan bab ketiga tentang apa. iya, Pak. Bab pertama tentang latar belakang masalah, pembatasan, rumusan, tujuan Hmm. penelitian, dan manfaat. Bab keduanya, kerangka Hmm. teori, Hmm. yang isinya landasan teori, penelitian terdahulu, Hmm. hipotesis. Bab tiganya, metodologi penelitian, yang isinya Oke. jenis penelitian, populasi, jenis sumber pengumpulan data, dan teknik analisis. Oke. Tapi lancarnya, Bu. Coba dulu baca dulu Quran Surah Al-Zalzalah. Iya, Pak. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zuljilatil aradu ziljalaha wa ahrajatil aradu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma izin tuhaddisu. Oke. Tulis, Bu. Sudah. 2 ayat saja. Tulis, Bu. Ayat pertama saja ya. Ya, Pak. Ini, Pak. Coba dimatikan dulu apanya. Backgroundnya. Biar nampak. Oke. Ah.
Ada, Pak. cara bacanya dan cu- terus dibenahi ya Bu Hayati. Iya, Pak. Apa makhraj dan tajwidnya. Kemudian cara penulisannya itu masih sangat jauh itu saya lihat. Iya, Dibenahi Pak. ya Bu. Iya, Pak. Banyak itu bisa melalui YouTube atau yang lain-lain ya. Oke, sekian untuk Ibu Hayati. Silakan Bu Erna. Silakan Bu Erna, udah selesai. Baik, terima kasih Pak. Bu Hayati, kita lanjut ya. Iya, Bu. Materi Ibu tentang apa? Iman kepada kadar dan kadar. Iman kepada qadar dan qadar. Nah, Bu, dalam menyampaikan materi iman kepada kodok dan kodar kepada peserta didik Ibu, bagaimana cara Ibu mengintegrasikan kemampuan critical thinking dalam suasana pembelajaran? Dengan, Critical thinking itu sama artinya dengan berpikir kritis. Nah, iya, silakan. dengan cara menunjukkan ataupun menampilkan eh, tentang kisah tentang kadar dan kadar itu dalam bentuk kesehari-harian yang terjadi, kita tunjukkan ke anak-anak agar mereka dapat berpikir ke depannya, Bu. Nah, itu kalau critical thinking. Kalau berkenaan dengan kolaborasi, ada komunikasi dalam pembelajaran itu, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya menjalin pertemanan kepada semua orang tanpa ada diskriminasi, Bu. Diskriminasi atau saling menyakiti. Kalau dihubungkan dengan moderasi beragama, Bu, Di- materi kodok dan kodar, Dihubungkan dengan moderasi beragama, Bu, menjaga ataupun menjalin perbedaan antara keberagaman beragama. jika dihubungkan dengan materi kodok dan kodar, itu jawabannya. Jika dihubungkan dengan materi kode dan kodar, kita itu harus saling menghargai perbedaan, bahwasannya takdir itu sudah menjadi ketentuan Allah dan merupakan bagian dari rukun iman dalam Islam. Oke. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau berkenaan dengan komunikasi atau kolaborasi atau kerjasama, itu Bu, contohnya adanya tanya jawab. Kolaborasi itu kan ada hubungan antara guru dan siswa. Jadi kalau ada tanya jawab tentang materi sebelumnya, nah itu itulah yang berkenaan dengan komunikasi atau kolaborasi. Kolaborasi. Jadi jawaban Ibu yang pertama tadi itu ada kecenderungan ke keterkaitan materi kodok dan kodar dalam kehidupan yang berorientasi pada moderasi beragama, gitu kan, Bu? Nah, sekarang silahkan Ibu contohkan berkenaan dengan materi satu saja yang berhubungan dengan HOTS, sehingga dalam proses belajar mengajar itu akan lebih mengasihkan untuk siswa. Silakan. Pos itu kan tindakan. Saya melakukan pembelajaran dengan cara mengajak anak-anak untuk berpikir gimana caranya menghadapi qada dan qadar itu dari Allah atau takdir yang kita alami, Bu. Nah, oke. Sekarang, Bu, coba Ibu sebutkan satu saja bagian dari modul ajar yang telah Ibu buat. Maksudnya gimana, Bu?
TP-nya atau CP-nya gitu, Ya, Bu? terserah, Oh, satu saja bagian dari modul. Dalam modul ajar ada apa saja? Saya perlu satu hmm. saja. Dalam modul ajar itu ada pencapaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada rumusan Oke, pembelajaran. coba Bu, saya minta satu, tidak usah banyak-banyak. Satu saja, jawab satu. TP, Bu, tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran Bu, komponennya apa saja? Tujuan pembelajaran itu komponennya siswa dapat memahami materi iman kepada kadar-kadar itu dalam pembelajaran saya. Yang kedua, siswa dapat menentukan ataupun membedakan contoh-contoh dari iman kepada kadar dan kadar. Dan lain lagi, siswa atau peserta didik dapat memahami hikmah dari iman kepada kadar dan kadar. Oke. Itu sebenarnya kalau berkenaan dengan bagian modul ajar, Bu, ada kawannya itu tujuan pembelajaran. Biasanya ada capaian dan Capaian tujuan pembelajaran. pembelajaran. Iya kan? Nah, dalam situ komponennya ya tadi ada capaian pembelajaran 1, 2, 3. Ya. Ada tujuan pembelajaran yang Ibu kemukakan lagi. Terus ada lagi alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam capaian tujuan pembelajaran itu yang terakhir komponennya adalah dimensi profil pelajar Pancasila itu. Hmm. Nah, itulah yang berhubungan dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Iya, Bu. Nah, sekarang silakan Ibu jelaskan berkenaan dengan P5. P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, Ibu pernah melakukan kegiatan P5, Bu? Pernah, Bu, Apa itu? yang saya lakukan dengan mengajak anak-anak untuk penanaman bunga, penanaman toga, tuh, Bu. Itu dananya dari mana, Bu, biasanya? Kalau tanaman bunga, toga itu. Dananya itu anak-anak ada bawa dari rumah untuk apanya, pohonnya, dan di sini kami upayakan sebatas apa yang ada dan kami pemberdayakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Ayati. Iya, Baik, Bu. demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Eva Juliana. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Ya, silakan dimatikan dulu recordnya, Bu. Iya, Bu.